Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Susi Fitria Dewi, SSMSI PhD, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, langsung saja. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wela Nadila dengan nomor induk mahasiswa 22053166. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Sebelum masuk pada penjelasan mengenai apa saja sih alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu etika. Jadi, etika ini adalah ilmu yang berisi tentang watak perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana kita mengambil sikap tanggung jawab. Kemudian, apa itu etika Pancasila? Jadi, etika Pancasila ini adalah penilaian baik buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Kemudian, apa saja sih alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika? Jadi, Pancasila sebagai sistem etika ini diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara, di mana dapat kita bayangkan apabila penyelenggaraan suatu negara atau kehidupan suatu negara tidak adanya sistem etika yang menjadi tuntunan atau tatanan bagi para penyelenggara negara, maka tentunya negara tersebut akan mengalami kehancuran. Selain itu, ada juga beberapa alasan mengapa sih Pancasila sebagai sistem etika ini diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa di Indonesia, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi, yang pertama itu alasannya itu adalah dekadensi moral, di mana alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika yaitu sebagai dekadensi moral, di mana dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama pada generasi mudanya sehingga membahayakan keberlangsungan hidup negara, di mana para remaja ini atau generasi muda ini akan dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai bentuk akibat dari globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai dari luarlah yang berlaku dominan. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, di mana dapat kita lihat sekarang ini bahwa penyalahgunaan narkoba saat ini sangat merajalela, tidak hanya dari kalangan orang dewasa tetapi juga dari kalangan remaja maupun pelajar. Hal inilah yang menyebabkan kenapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian adanya kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Seperti sekarang ini banyak kita temui bahwa anak-anak zaman sekarang tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua. Seperti contohnya berkata kasar kepada orang tua. Selain itu, menipisnya rasa kejujuran dan tawuran di kalangan para pelajar. Semua itu menunjukkan lemahnya tatanan hidup moral dalam kehidupan bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah dalam menanamkan etika-etika moral yang baik. Kemudian, alasan yang kedua yaitu adanya tindakan korupsi yang merajalela. Merajalelanya korupsi, hal ini terjadi karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk, di mana baik dan buruk ini merupakan dua hal yang sangat berbeda atau bisa kita sebut yang sangat terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seorang menjadi pejabat, atau bisa kita katakan seperti ketika orang tersebut memiliki hak kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk
buruk, yaitu seperti korupsi. Maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk sangat diperlukan dalam menangani kasus korupsi ini. Selain itu, untuk mencegah tindakan korupsi, kita bisa menggunakan Pancasila sebagai pedoman dan cara beretika. Itu merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari tindakan korupsi. Kemudian untuk alasan yang ketiga, yaitu adanya kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan pajak yang masih sangat rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Kemudian untuk alasan yang keempat, yaitu adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia, di mana di dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain, di mana kasus-kasus pelanggaran HAM ini dapat kita lihat seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka, terus tawuran di antar pelajar. Dari semua kasus yang saya paparkan itu merupakan contoh kasus yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika ini belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM, yaitu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Kemudian alasan yang terakhir yaitu adanya kerusakan lingkungan, yang mana berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Dari beberapa kasus yang telah saya paparkan tadi menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat, di mana masyarakat Indonesia ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional seperti sikap yang mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas yang bisa kita lihat adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan dan dalam penerapannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan baik pribadi maupun kerusakan yang dilibatkan. Hal ini dilakukan karena mengingat di mana lingkungan hidup yang nyaman melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih, sehingga kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa menjadi lebih bermakna. Baiklah, hanya itu sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.